18 Maret 2019, Lapas Kelas 2B Banyabungan harus jadi pengayom. Seluruh staf dan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Banyabungan Kabupaten Mandailing Natal menandatangani fakta integritas. Selain menandatangani fakta integritas, Lapas Kelas 2B Banyabungan juga membangun basis zona integritas guna komitmen untuk menciptakan instansi yang bersih dari korupsi dan lebih mengedepankan sifat mengayomi dan melayani. Hibah bibit manggis dan pisang untuk Mandailing Natal diduga raib. Belanja hibah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara pada paket pengadaan bibit manggis untuk Kabupaten Mandailing Natal diduga raib. Selain pengadaan manggis, ada juga pengadaan bibit pisang barangan. Kedua pagu anggaran bantuan hibah ini mencapai nilai 321 juta rupiah. Dengan rincian pengadaan bibit manggis dengan pagu anggaran 171 juta rupiah, dengan total 4.000 batang bibit manggis, dan pengadaan pisang barangan 150 juta rupiah dengan total 10.000 batang pisang bibit jenis barangan. Paket pengadaan kedua bantuan hibah provinsi ini ditujukan untuk Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. 19 Maret 2019, kebun terapung di atas kolam ikan atasi masalah hama. Untuk mengatasi serangan hama seperti hewan ternak, kebun cabai terapung di atas kolam ikan menjadi solusi dengan memakai media bambu. Hal itu disampaikan Midun warga desa Jambor Padang Matinggi, Kecamatan Banyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal kepada wartawan. Sekretaris Daerah Buka Pramusyawarah Pembangunan Daerah atau Pramusrenbang Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Mandailing Natal menggelar Pramusyawarah Pembangunan Daerah atau Pramusrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2019. Selama 2 hari 19 sampai 20 Maret 2019 bertempat di Gedung Serbaguna Banyabungan dan resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Mandailing Natal Sahnan Batubara. 20 Maret 2019. Bupati Mandailing Natal minta camat dan kepala desa kembali aktifkan Siskamling. Peristiwa terjadinya bom bunuh diri di daerah Kota Sibolga Tapanuli Tengah mengisahkan kekisruhan di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal, yang tidak lama lagi pesta demokrasi akan berlangsung. Bupati Mandailing Natal, Dr. Andos Dahlan Hasan Nasution menyampaikan agar untuk menjaga kekondisifan dan keamanan di pesta demokrasi, agar para camat dan kepala desa maupun di kelurahan agar mengaktifkan kembali pos-pos keamanan. Pemerhati Tani desak Bupati copot Kepala Dinas Pertanian Taufik Ritonga. Minimnya prestasi dan terobosan di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan, sejumlah pemerhati mendesak agar Bupati Mandailing Natal, Dr. Andos Dahlan Hasan Nasution segera mencopot Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal. Pasalnya tak satupun prestasi atau terobosan demi peningkatan pertanian, peternakan, dan perkebunan kabupaten yang menonjol. Justru sebaliknya yang menonjol banyaknya indikasi dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di kepemimpinan Kepala Dinas Pertanian Mandailing Natal, Insinyur Taufik Ritonga MM. Dugaan kasus korupsi yang membelit sang kepala dinas termasuk dugaan kasus korupsi anggaran percetakan sawah di tahun 2011 sampai tahun 2012 yang menelan anggaran-anggaran negara bernilai belasan miliar rupiah yang dikembangkan di 4 kecamatan Kabupaten Mandailing Natal. Kecamatan Banyabungan raih juara umum MTQ ke-18 Mandailing Natal. Kafilah Kecamatan Banyabungan kembali meraih trofi bergilir Bupati Mandailing Natal sebagai juara umum pada penyelenggaraan event Akbar Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-18 tingkat Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019 yang digelar di Kelurahan Simpang Gamir, Kecamatan Linggabayu. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Mandailing Natal raih juara 1 Festival Nasyid Cilik. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Mandailing Natal kembali mengukir prestasi dengan meraih juara 1 pada penyelenggaraan Festival Nasyid Cilik ketiga tingkat Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019 yang digelar dari tanggal 16 sampai dengan 19 Maret 2019 di Desa Garingging, Kecamatan Linggabayu. Hal ini sesuai dengan keputusan Dewan Hakim Festival Nasyid Cilik ketiga yang dibacakan oleh Ketua Penyelenggara Armen Rahmat Hasibuan pada saat penutupan penyelenggaraan MTQ ke-18 dan Festival Nasyid ketiga tingkat Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019 di arena lapangan kantor Camat Linggabayu, Kelurahan Simpang Gamir, Selasa malam. Bupati Mandailing Natal serahkan 6 paket umroh peserta terbaik pertama MTQ ke-18. Bupati Mandailing Natal, Dr. Andos Haji Dahlan Hasan Nasution menyerahkan paket umroh kepada 6 orang peserta terbaik pertama Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-18 tingkat Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019 ini. Paket umroh ini diserahkan Bupati pada saat penutupan pelaksanaan MTQ ke-18 dan Festival Nasyid Cilik tingkat Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019 di Kelurahan Simpang Gamir, Kecamatan Linggabayu, Selasa malam.
Bupati Mandailing Natal apresiasi Paskibraka MAN 4. Bupati Mandailing Natal Dr. Andes Haji Dahlan Hasan Nasution apresiasi keberhasilan pasukan pengibar bendera siswa atau siswi Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 4 Mandailing Natal yang bertugas menurunkan bendera LPTQ pada penutupan MTQ ke-18 dan Festival Nasi Cilik ketiga tingkat Kabupaten Mandailing Natal di lapangan kantor Camat Linggabayu, Kelurahan Simpang Gambir. Menurut Bupati, siswa-siswi MAN 4 ini adalah generasi muda dan harta yang paling berharga bagi sebuah bangsa. Bangsa saat ini sangat dibutuhkan generasi muda yang tangguh dan kuat. Bukan hanya kuat dan tangguh dalam otot dan tenaganya, tapi juga tangguh dalam kecerdasan serta tangguh dalam akhlak dan imannya. 21 Maret 2019, harga tandan buah segar sawit di Mandailing Natal bertahan di level Rp1.100 per kilogram. Dalam 3 pekan terakhir, harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit kampung tingkat petani di Kabupaten Mandailing Natal bertahan di level Rp1.100 per kilogram. Hal ini disampaikan seorang petani Supriyadi di Kecamatan Batahan kepada wartawan. Ada 3 pilar redam konflik pemilu. Ada 3 pilar penting untuk meredam konflik pemilu, yakni Kepala Desa, Babin Kamtibmas, Babinsa, dan tokoh masyarakat. Hal ini diungkapkan dalam fokus group discussion yang diadakan oleh Polres Mandailing Natal. Acara diskusi tersebut merupakan rangkaian kegiatan Polres Mandailing Natal dalam menghadapi pemilu serentak yang waktunya sudah berjarak kurang dari 1 bulan ini dengan target dapat meredam konflik menuju pilihan legislatif dan pilpres aman, damai, dan terkendali. Yang juga bertujuan untuk menjalin sinergitas dari ketiga pilar tersebut plus tokoh masyarakat untuk mewujudkan pemilu damai dan terkendali. Bupati Mandailing Natal buka musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang dan rencana kerja pemerintah daerah tingkat kabupaten tahun 2020. Acara yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Desa Perbangunan Kecamatan Panyabungan ini mengambil tema pemantapan pelayanan dasar, infrastruktur, dan perekonomian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan merata. Polres Mandailing Natal bekuk seorang pemuda pemilik sabu. Petugas Sat Narkoba bekerja sama dengan Polsek Kota Nopal Polres Mandailing Natal berhasil mengamankan seorang pemuda karena memiliki narkoba jenis sabu di perbatasan Banjargaloga dengan Desa Magadolok, Kecamatan Lembah Sorik, Merapi. Dari tangan tersangka MR alias Roy, diamankan narkoba jenis sabu berat bruto 0,73 gram yang dibungkus plastik klip putih. Layanan pelaporan pajak dibuka di Kementerian Agama Mandailing Natal. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidimpuan membantu aparatur sipil negara atau ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal dalam pelaporan SPT tahunan pribadi melalui aplikasi e-filing. Pelayanan pajak ini dilakukan secara elektronik, online atau real time, wajib pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak di website http://djponline.pajak.go.id. 22 Maret 2019. Baru 144 calon jemaah haji Mandailing Natal yang lunasi BPIH atau biaya penyelenggaraan ibadah haji. Hari ketiga pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 1440 Hijriah atau 2019, baru 144 orang calon jemaah haji atau CJH Kabupaten Mandailing Natal yang sudah melunasinya. Dari data yang didapat, total keseluruhan jemaah haji yang berhak melunasi tahun 1440 Hijriah atau 2019 Masehi sebanyak 174 orang. Dugaan korupsi di Dinas Pertanian Mandailing Natal seolah tak tersentuh hukum. Kasus dugaan korupsi yang membelit di Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara di bawah pimpinan Taufik Zulhandra Ritonga sejak tahun 2011 hingga saat ini sama sekali tak tersentuh penegak hukum. Bahkan sederet indikasi korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala dinas tersebut sudah berulang kali disuarakan dan dilaporkan oleh masyarakat kepada lembaga penegak hukum, baik di Kabupaten Mandailing Natal, bahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, namun ironinya tak satu pun laporan tersebut tersentuh. Hasil berkurang, harga getah karet alam di Mandailing Natal naik. Masih musim trek daun, produksi berkurang membuat harga getah karet alam tingkat petani di Pasar Lelang Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal bergerak naik sampai level Rp8.500 per kilogram. Demikian disampaikan seorang pengepul M. Lubis kepada wartawan. Dia mengatakan sudah 3 pekan terakhir harga terus bergerak naik hingga pembelian pada hari ini menembus Rp8.500 per kilogram.